Rumah Joglo. Halo Sobat Kompeten, rumah Joglo adalah rumah adat dari Jawa Tengah yang pada umumnya dibangun dengan menggunakan kayu jati. Ciri khas rumah Joglo dapat dikenali pada atapnya yang berbentuk tajuk atau semacam atap piramida yang mengerucut. Istilah Joglo sendiri berasal dari kata tajuk dan loro yang disingkat Juglo dan memiliki makna penggabungan dua tajuk. Dalam perkembangannya, penyebutan Joglo berubah menjadi Joglo. Berikut ini sejarah rumah adat Joglo dan filosofinya. Sejarah rumah Joglo. Rumah Joglo merupakan sebuah simbol yang menunjukkan status sosial masyarakat Jawa zaman dulu. Maka dari itu, meski dikenal sebagai rumah orang Jawa pada zaman dulu, tidak semua masyarakat Jawa mampu membangunnya. Orang yang memiliki rumah Joglo adalah masyarakat yang status sosialnya tinggi dan kemampuan ekonominya lebih. Hal itu dikarenakan bahan yang digunakan untuk membangun rumah Joglo adalah kayu jati yang kualitasnya sangat bagus dan harganya mahal. Selain itu, biaya pembangunannya juga tinggi karena waktu yang dibutuhkan untuk mendirikan rumah Joglo sangat lama. Maka tak heran apabila zaman dulu hanya raja, bangsawan, dan orang kaya yang mampu membangun rumah Joglo. Bagian-bagian rumah Joglo. Rumah Joglo pada umumnya terdiri dari 3 bagian, yaitu pendapa atau bagian depan, pringgitan atau bagian tengah, dan dalam atau ruang utama. Setiap bagian dari rumah Joglo memiliki prinsip hierarki atau tingkatan dalam struktur rumah yang unik. Prinsip tersebut berupa bagian depan rumah yang memiliki sifat umum, sedangkan bagian belakang memiliki sifat yang khusus. Oleh karena itu, akses untuk masuk ke bagian belakang rumah hanya diberikan kepada orang-orang tertentu. Selain itu, rumah Joglo juga memiliki 4 tiang penyangga atau soko guru di tengahnya yang berukuran lebih tinggi dan digunakan untuk menopang atap. Makna soko guru rumah adat Joglo adalah gambaran kekuatan dari 4 penjuru mata angin. Oleh karena itu, masyarakat meyakini bahwa berlindung di rumah Joglo dapat menghindarkan mereka ketika bencana datang. Sedangkan tajuk bagi masyarakat Jawa diibaratkan sebagai bentuk gunung. Bagi mereka, gunung merupakan tempat tinggi yang sakral dan didiami oleh para dewa. Pendapa. Letak pendapa secara umum berada di depan, yang bermakna bahwa orang Jawa memiliki sifat yang terbuka dan ramah. Selain itu, di pendapa terdapat fasilitas bagi tamu seperti tikar sebagai alas duduk. Hal itu bertujuan supaya tak ada kesenjangan antara tamu dan tuan rumah. Pringgitan. Setelah pendapa, terdapat bagian pringgitan atau bagian tengah yang terletak antara pendapa dan rumah dalam. Pada bagian pringgitan ini, biasanya berupa lorong yang digunakan untuk jalan masuk. Selain itu, lorong ini digunakan untuk menggelar pertunjukan wayang kulit atau kesenian lainnya. Penampilan dari pringgitan seperti serambi berbentuk 3 persegi dan menghadap ke arah pendapa. Dalam atau ruang utama. Pada bagian utama rumah terdapat kamar-kamar yang disebut sentong. Sentong terdiri dari 3 bilik saja. Kamar pertama untuk laki-laki dan kamar kedua untuk perempuan. Sedangkan kamar ketiga dikosongkan karena untuk menyimpan pusaka serta tempat pemujaan kepada Dewi Sri atau Dewi Padi. Kamar kosong tersebut disebut dengan kerobongan dan dianggap sebagai tempat paling sakral di dalam rumah.